Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Novita Ayu Wijayanti, NIM 2202311000044. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis konjoin untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap makanan bakso. Di sini dibagi menjadi 5 bab. Bab pertama, pendahuluan. Bab kedua, tujuan dan manfaat. Bab ketiga, metode penelitian. Bab 4, hasil dan pembahasan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Bab pertama, bakso adalah salah satu makanan yang paling populer di Indonesia. Bakso merupakan jenis makanan yang terbuat dari campuran tepung dan daging. Bakso dapat dimakan oleh anak-anak hingga dewasa. Tempat yang terkenal menjadi pusat bakso adalah Solo dan Malang. Penjual bakso ini mulai dari yang keliling, kaki lima, sampai rumah makan atau restoran mewah. Karena bakso hampir disukai oleh masyarakat, jadi orang-orang tidak ragu untuk membuka bisnis bakso. Karena peminat bakso yang semakin meningkat, maka penjual bakso di pasaran bersaing untuk menarik pembeli. Bab 2, tujuan dari analisis ini yaitu untuk menganalisis preferensi masyarakat dalam memilih bakso melalui beberapa atribut, yaitu bahan utama, ukuran, tekstur, dan rasa. Untuk manfaatnya sendiri yaitu untuk membantu produsen bakso untuk memenuhi preferensi konsumen dan mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan keinginan konsumen. Bab ketiga, penelitian ini menggunakan data mini riset berupa data primer di mana responden diukur menggunakan kuesioner dengan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara sengaja. Populasi dalam mini riset ini adalah masyarakat yang sudah pernah membeli bakso, hingga akhirnya mendapat 32 responden. Analisis data mini riset ini menggunakan data konjoin untuk mengetahui preferensi dalam memilih makanan bakso. Selanjutnya ada atribut dan level. Terdapat 4 atribut yaitu bahan, ukuran, tekstur, dan rasa. Dengan masing-masing atribut memiliki level yang berbeda. Atribut bahan dengan level sapi dan ayam. Atribut ukuran dengan level besar dan kecil. Atribut tekstur dengan level halus dan kasar. Atribut rasa dengan level pedas dan gurih. Dalam membuat simuli menggunakan alat bantu SPSS dengan prosedur ortogonal yang bertujuan untuk mempermudah konsumen dalam penelitian. Nah, di sini terdapat 8 pertanyaan dari atribut dan level. Yang pertama yaitu bahan ayam, ukuran besar, tekstur halus, rasa pedas. Yang kedua, bahan sapi, ukuran kecil, tekstur halus, rasa gurih. Yang ketiga, bahan ayam, ukuran besar, tekstur halus, rasa gurih. Yang keempat, bahan ayam, ukuran kecil, tekstur kasar, rasa gurih. Yang kelima, bahan sapi, ukuran kecil, tekstur halus, rasa pedas. Yang keenam, bahan sapi, ukuran besar, tekstur kasar, rasa gurih. Yang ketujuh yaitu bahan ayam, ukuran kecil, tekstur kasar, rasa pedas. Yang terakhir yaitu bahan sapi, ukuran besar, tekstur kasar, dan rasa pedas. Nah, bab 4-nya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil di sini terdapat hasil responden, hasil dari data setelah penyebaran kuesioner. Terdapat 32 responden dengan skor stimuli berikut. Selanjutnya yaitu utilitas keseluruhan. Berdasarkan tabel hasil analisis konjoin, diperoleh informasi bahwa nilai utilitas level tertinggi pada atribut bahan yakni paling disukai konsumen berbahan sapi dengan nilai 0,130 dibanding berbahan ayam yaitu min 0,130. Nilai utility level tertinggi pada atribut ukuran yakni dengan ukuran besar memiliki nilai sebesar 0,082 dibanding ukuran kecil min 0,082.
Nilai utility level tertinggi pada atribut tekstur, yakni dengan tekstur halus memiliki nilai sebesar 0,178 dibanding tekstur kasar yaitu min 0,178. Nilai utility level tertinggi pada atribut rasa, yakni dengan rasa gurih, memiliki nilai sebesar 0,072 dibanding rasa pedas, yaitu min 0,072. Nah, selanjutnya yaitu importance value. Berdasarkan tabel hasil analisis konjoin, dapat diketahui hasil dari kepentingan masing-masing atribut dari nilai yang terendah sampai yang tertinggi yang menjadi pertimbangan preferensi konsumen dalam membeli bakso. Nilai importance value paling tinggi pada tekstur dengan tingkat kepentingan relatifnya sebesar 30,217. Yang kedua yaitu ukuran dengan tingkat kepentingan relatifnya sebesar 26,335. Yang ketiga yaitu bahan dengan tingkat kepentingan relatifnya sebesar 22,644. Dan yang terakhir adalah rasa dengan tingkat kepentingan relatifnya sebesar 20,804. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen lebih mementingkan tekstur, ukuran, bahan, dan rasa. Selanjutnya terdapat correlation. Dari tabel correlation diketahui nilai dispersion 0,000 dan condense sebesar 0,001. Dapat disimpulkan bahwa mini riset ini dianggap valid dikarenakan nilai sig kurang dari 0,05. Sedangkan nilai version R menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara preferensi konsumen dengan profil atribut pada pembelian bakso. Dengan kata lain, preferensi konsumen sebesar 93,8% dipengaruhi oleh kombinasi atribut yang terdapat dalam kuesioner, sedangkan sisanya yaitu 7,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang selain model. Yang terakhir yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat disimpulkan bahwa preferensi atribut yang disukai oleh konsumen adalah bahan sapi, ukuran besar, tekstur halus, dan rasa yang gurih. Sedangkan untuk kepentingan relatif yang paling diprioritaskan konsumen berturut-turut dalam memilih produk makanan bakso adalah tekstur, ukuran, bahan, dan rasa. Dengan preferensi konsumen sebesar 98,3% terdapat pada model kuesioner, sedangkan sisanya 2,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan saran yaitu sebaiknya produsen bakso perlu memperhatikan atribut bahan bakso adalah bahan sapi yang paling diprioritaskan oleh konsumen. Sedangkan atribut lainnya perlu penambahan level agar konsumen dapat memilih lebih banyak atribut level yang ditawarkan, sehingga dapat sesuai dengan keinginan konsumen. Sekian presentasi saya. Apabila ada kurang salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.